Oke. Bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. PD Perjuangan hingga kini belum juga mengumumkan calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Setelah ditinggal sendirian karena PKS hingga PKB memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS, PDIP masih mendapat angin segar dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terbaru. Adapun sosok yang digadang-gadang bisa jadi calon kuat untuk melawan Ridwan Kamil yang diusung KIMPLUS adalah Anies Baswedan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan pada Selasa 20 Agustus meminta publik untuk bersabar. Ditemui di gedung KPK Jakarta, Hasto mengakui bahwa PDIP tengah menjalin komunikasi intens dengan Anies. Terkait hal tersebut, PDIP mengutus Ketua DPP Ahmad Basarah untuk berkomunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta itu. Menurut Hasto, PDIP tengah mencermati duet Anies dengan mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Sementara itu, para pengurus DPP PDIP langsung melapor ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri selesai mendengar putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan dirinya sudah bertemu dengan Megawati namun belum ada keputusan mengenai kabar ini. Sebagai informasi, putusan MK nomor 60 PUU angka Romawi 21 2024 berisi ketentuan bahwa pencalonan gubernur dan wakilnya tak lagi memakai ambang batas suara 20% di pileg sebelumnya. Ini artinya PDIP yang mendapatkan angka 14,01% suara di pemilu 2024 tak perlu berkoalisi untuk mengusung cagup-cawagup. Eriko pun mengaku bersyukur atas putusan dari MK yang mengabulkan gugatan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Partai Buruh itu. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan peluang Anies untuk dicalonkan sangat kuat jika ex-gubernur DKI itu bersedia menjadi kader PDIP. Komarudin lantas menyinggung soal pengkhianatan mengenai pengkaderan ini. Pasalnya, orang yang sudah jadi kader saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Komarudin pun menegaskan bahwa pada dasarnya PDIP akan memprioritaskan kader sendiri untuk diusung di pilkada. MK hari ini Mas Hasto, ini kan memungkinkan PDIP untuk tersenyum setelah keputusan MK tersebut. Ini mencerminkan bahwa ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus di ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Mas, untuk berapa persen untuk Anies Baswedan, Pak Hasto? Calonnya untuk Anies Ya kan calon sendiri. Oke. Bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. MK hari ini Mas Hasto, ini kan memungkinkan PDIP untuk tersenyum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi Anies Baswedan yang kini ditinggal PKB, PKS, dan juga Nasdem. Selain itu juga membuka peluang PDIP untuk maju melawan KIMPLUS. Namun rupanya wacana menduetkan Anies Baswedan dengan mantan rivalnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga kembali mengemuka. Sayangnya, wacana ini terganjal dengan aturan yang tidak memperbolehkan gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di pilkada yang sama. Meski begitu, PDIP bisa saja mendukung Anies ataupun Ahok menjadi cagup Jakarta. Terlebih, keduanya memiliki elektabilitas cukup tinggi berdasarkan sejumlah lembaga survei. Politisi PDIP Guntur Romli dalam keterangan pada Selasa 20 Agustus mengatakan bahwa putusan MK ini telah memenuhi rasa keadilan dari publik karena kualitas demokrasi yang sedang terancam oleh kelompok tertentu. Ditanya soal sosok yang akan diusung oleh PDIP,
Guntur mengatakan pihaknya akan menyerap aspirasi masyarakat Jakarta. Guntur berujar bahwa ada sejumlah nama yang menjadi pembahasan mereka, yakni Anies Baswedan, Ahok, dan Hendrar Prihadi. Muncul pula opsi untuk menduetkan Anies dengan Hendrar Prihadi yang merupakan mantan wali kota Semarang itu. Meski begitu, hingga kini PDIP belum memutuskan opsi-opsi yang muncul. Selain PDI Perjuangan, Partai Umat dan Partai Buruh membuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan terkait ambang batas pilkada yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, saat dikonfirmasi pada Selasa 20 Agustus mengatakan putusan MK tersebut jadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia belum mati. Ridho pun berharap putusan ini membuat pilkada dapat membuka aspirasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Terkait pilkada Jakarta, Ridho berujar Partai Umat akan menggelar rapat pada Rabu esok. Agendanya yakni penentuan koalisi dan keputusan pengusungan calon. Terkait calon yang diusung, Ridho mengungkapkan kemungkinan memilih Anies di pilkada Jakarta. Namun hal ini masih perlu dirapatkan esok hari. Sementara itu, Partai Buruh langsung menyodorkan nama pasangan Anies Baswedan Rano Karno untuk diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku bahwa pihaknya belum berkomunikasi dengan partai manapun terkait dengan Pilkada Jakarta. Namun, ia berharap agar PDIP bisa mengajak Partai Buruh, Hanura hingga Partai Umat untuk bersama-sama mengusung Anies. Meski belum menghubungi partai politik lain, Said mengklaim dirinya langsung menelepon Anies. Said memastikan Partai Buruh belum secara resmi mengusung Anies karena harus melakukan pertemuan kedua belah pihak. Merespons putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah dari 25% menjadi 7,5%, tim Anies Baswedan siap bergerilya membangun komunikasi dengan partai politik. Juru bicara Anies Sahrin Hamid dalam keterangan pada Selasa 20 Agustus mengatakan, gerilya kali ini akan menyasar partai-partai yang belum bergabung dengan Kim Plus. Satu di antaranya adalah PDIP yang meraih 14,5% suara dalam Pileg DPRD Jakarta 2024. Kemudian, beberapa partai dengan suara sedikit yakni Partai Umat, Partai Buruh, PBB, dan Hanura. Sahrin mengatakan, komunikasi dengan partai politik ini sebagai bentuk upaya agar Anies mendapatkan tiket pilkada. Sementara itu, Anies dalam unggahan di akun X pada Selasa pagi, mengutip pernyataan dari Bung Karno, yakni ajakan untuk tidak berputus asa dan tak menyerah untuk Indonesia. Cuitan ini dituliskan Anies beberapa jam sebelum putusan MK. Sebelumnya, Anies sempat akan diusung oleh PKB, PKS, dan Nasdem. Namun ketiga partai yang mengusungnya di Pilpres 2024 itu kini justru berbalik arah dan bergabung dengan Kim Plus serta mendukung Ridwan Kamil Suswono. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.